Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala: wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kamu, ma baina aidikum, akan barang yang ada di hadapanmu, wa ma khalfakum, dan barang yang di belakangmu, la'allakum turhamun, agar supaya kamu dirahmati. Al-muradu bima baina aidikum ad-dunya. Adapun yang dimaksud dengan ayat ma baina aidikum, di hadapanmu, yaitu dunia, yakni ihdaruha, yakni takutlah olehmu akan dunia, wala taqrabuha, dan janganlah kamu mendekati akan dunia. Wa qila, ada pendapat ma baina aidikum ma asaba man qablakum minal umam. Ada pendapat yang dimaksud ma baina aidikum, yaitu barang yang menimpa pada orang-orang sebelum kamu daripada umat-umat terdahulu. Wa ma khalfakum, dan yang dimaksud barang yang di belakang, azabul akhirati, yaitu azab akhirat. Wa huwa qawlu Qatadah wa Muqatil, dan ini yaitu pendapat Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Wa jawabu idza mahdzufun, adapun jawab idza yaitu dibuang. Taqdiruhu, adapun takdirnya kalimat yang dibuang, idza qila lahum hadza a'radu, apabila dikatakan kepada mereka oleh ini, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, a'radu, maka mereka berpaling, bidalili ma ba'dahu, dengan dalil kalimat yang sesudahnya, yakni idza qila lil kufari, apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ittaqu ma baina aidikum, takutlah kamu akan barang yang ada di hadapanmu, wa ma khalfakum, dan barang yang di belakangnya, la'allakum tanaluna rahmatallah, agar supaya kamu memperoleh akan rahmatnya Allah Ta'ala, wa takununa minal mu'minin, dan kamu menjadi daripada orang mukmin, yu'riduna biwujuhihim, mereka berpaling dengan wajah mereka, wala yasma'una kalam Allah, dan tidaklah mendengar mereka akan kalamnya Allah Ta'ala. Wa qila, ada pendapat ma baina aidikum wa ma khalfakum minadz-dzunubil madiyah, daripada dosa-dosa yang telah berlalu, wal mustaqbalati, dan yang mendatang. Wa qila, ada pendapat al-muradu minhuma adz-dzunubudz zahiratu wal batinatu, yaitu dosa yang zahir dan dosa yang batin. Wa qila al-muradu ma baina aydikum minal adzabil ladzi yanzilu minas sama. Adapun yang dimaksud barang yang di hadapanmu, yaitu daripada azab yang turun dari langit. Wa ma khalfakum, dan barang yang di belakangmu, minal azabil ladzi yakhruju minal ardi, daripada azab yang keluar ia dari muka bumi. Wallahu a'lam bissawab. Segini
Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita tafsir surat Yasin ayat 45. Ayat kita. Insyaallah 38 ayat lagi. 38 ayat lagi selesai. Separuh kayaknya. Separuh. Surat Yasin adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kesulitan model apapun yang dialami oleh seorang anak manusia, bila dia bermunajat kepada Allah dengan membaca surat Yasin dengan penuh kekhusyuan dan penghayatan, maka Allah berikan jalan kemudahan semudah-mudahnya. Itulah Yasin. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu surat untuk niat apa saja dibacanya. Untuk niat supaya diberikan kemudahan jalan hidup, Allah beri kemudahan. Niat supaya Allah dibereskan daripada dia punya kesulitan yang menimpanya, Allah berikan keberesan pada urusannya. Begitu seterusnya. Yasin pada ayat 45 ini Allah berfirman, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Kata Allah, bila dikatakan kepada mereka manusia, takutlah kamu perkara yang di depan dan di belakang. Apa yang dimaksud takwa? Takwa itu an yakuna bainakum wa bainallahi wiqayah. Takwa itu hendaklah ada penjagaan hubungan antara kita dengan Allah. Caranya dengan menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Kalau ada orang sholat rajin, puasa rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, mabok juga rajin, belum takwa. Karena baru bisa menjalankan perintah, belum bisa menjauhi larangan. Ada orang mabok enggak, ngomongin orang juga enggak, begitu. Nyuri juga enggak, sholat juga enggak, puasa juga enggak, belum takwa. Sebab baru bisa menjauhi larangan, belum bisa menjalankan perintah. Dua hal, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ini namanya takwa. Untuk menuju takwa tidak bisa kecuali dengan ilmu. Sebab ketika takwa menjalankan perintah Allah, pertanyaannya, mana perintah Allah? Bagaimana cara jalaninnya? Ketika bicara larangan Allah, mana larangannya? Bagaimana cara menjauhinya? Dan ini perlu ilmu.
Orang gak bakalan takwa kalau nggak ngaji, nggak bisa. Mau takwa bagaimana wong nggak ngaji? Sholat dia nunggang-nungging doang, nggak ngerti mana rukunnya, nggak sholat juga dalam agama. Wong kudu ngaji, biar kita menjadi orang yang bertakwa. Bahasa lainnya takwa itu takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu beda sama takut sama macan. Kalau takut sama macan makin dekat makin jauh. Hah? Jauh. Kalau makin dekat diterkam. Kalau dekat sama Allah, takut sama Allah, makin dekat makin jauh. Makin dekat, beda. Karena itu kata Al-Quran, bila orang itu dikatakan ayo pada takwa, takut sama Allah, takut apa? Yang di depan, yang di belakang. Apa yang dimaksud yang di depan, yang di belakang? Para ulama tafsir berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada ulama tafsir mengatakan takutlah yang di depan maknanya takutlah sama dunia. Apa maknanya? Ittaqu ma baina aidikum, maknanya takutlah dunia. Ad-dunya summun qatil. Dunia itu adalah bisa yang beracun, yang mematikan. Kita harus pahami dulu dunia ini mana, biar jangan sampai saudara salah paham. Ada orang kerja ngewarung, bikin kontrakan, apalagi ya beli mobil, beli motor. Ini dunia. Ntar dulu. Dunia itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Namanya dunia. Kalau sesuatu itu bermanfaat, namanya dunia untuk akhirat. Jangan sampai kita takut sama dunia, akhirnya enggak ngantau. Tahu ngantau enggak? Gitu. Dagang, ngambil barang sama orang, begitu. Ngantau tuh begitu. Oh, gimana? Begitu ya? Begitu. Maklum lah, karena nanya orang Cipulir masalahnya. Jadi kita dunia, kalau kita nggak punya dunia, kita nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa sholat, wong kudu pakai pakaiannya pakai duit, nggak bisa zakat. Bukan begitu dunia. Dunia itu sesuatu yang tidak bermanfaat, namanya disebut dunia. Kalau bermanfaat mah tidak disebut dunia. Nabi bilang ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang benar. Dia bisa nyantun yatim, dia bisa bangun masjid. Pakai apa? Pakai dunia. Begitu. Maka dunia untuk dunia hiburan, duit buat nyawer. Tahu nyawer enggak? Nggak begitu. Itu dunia. Di sini dijelaskan, pertama tafsir ittaqu ma baina aidikum, takutlah kamu terhadap dunia. Dunia, jangan tertipu dengan perkara dunia. Begitu. Kedua, ada ulama bilang takutlah yang di depanmu. Apa di depanmu? Dan di belakangmu. Apa itu depan belakang? Kita kudu
memahami bagaimana musibah kepada orang-orang dulu yang tidak nurut sama Allah. Tuh kudu takut. Orang dulu enggak nurut sama Allah zaman Nabi Nuh, dikirim hujan, banjir besar. Dalam satu riwayat 40 tahun siang malam enggak berhenti. 40 tahun. Kira-kira Cipulir banjir enggak? Ini yang benar nih. Musnah. Iya, musnah. Ya Allah. Kalau Cipulir kan Jakarta Selatan, patokannya Pancoran. Kalau di Pancoran setinggi mata kaki, udah berat Cipulir. Mata kaki patungnya gitu, berat. Enggak usah seleher, semata kakinya aja musnah kita orang. Umat dulu bagaimana Fir'aun, itu kita takut ama azab Allah yang menimpa umat terdahulu, dan kita kudu takut ama azab Allah nanti di akhirat. Ini kudu takut ama azab Allah. Itu dibilang kudu takut, berpaling, kagak nurut. Itulah kerjaan orang-orang kafir Quraisy tempo dulu. Kita jangan begitu. Begitu maksudnya. Ini pendapat ahli tafsir namanya Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Imam Muqatil. Orang-orang kafir bila dijelaskan kepada mereka, kamu harus takut pada azab yang menimpa orang dulu yang ingkar pada Rasulnya. Bagaimana mereka diazab itu di dunia, belum di akhirat. Dan kamu harus takut azab di akhirat yang begitu berat, agar supaya kamu mendapatkan rahmat Allah beriman. Mereka berpaling, wajahnya melengos, tidak mau mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga, Quran ini bukan orang kafir yang baca kita kudu takut ama azab Allah yang menimpa ama orang dulu. Jangan sampai kita terjebak pada perkara-perkara yang kagak ada ridha Allah. Bahaya di sana, bahaya. Berikutnya, ketika Allah nyatakan wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, takutlah yang di depan dan di belakang. Apa maknanya? Dosa-dosa yang dulu, zaman masih muda, ngambil mangga orang, ngambil sendal orang. Ingat tuh, kudu takut. Ente udah lupa, Allah masih ingat. Itu dosa-dosa yang dulu diingat-ingat. Wal mustaqbalah, dosa mendatang. Dari muda sampai tua masih belum mau insaf juga, kudu takut mau kemana. Hidup ini kalau enggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud yang di depan dan di belakang. Dosa-dosa mendatang, dosa-dosa yang dulu. Yang kita udah enggak ingat. Pura-pura nyilem di kali pesanggerahan, minum Ramadan. Kenyang aja, keluar aja. Gitu. Orang tua nggak ada ke dapur, minum. Habis itu mulutnya ditutup aja, dibersihin pakai lap. Begitu. Siapa tuh yang kecilnya begitu tuh? Curiga kan kita juga. Itu ditakuti tuh dosa-dosa yang dulu, bahaya. Berikutnya, takutlah yang di depan, yang di belakang. Apa maknanya? Dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir nyolong,
minum, tidak sholat, tidak puasa, dosa zahir, menggibah, dosa batin, dengki, riya, sum'ah, sombong, ngeluh, dosa batin. Ini kita kudu takut. Jangan fisik doang yang dibenerin, didandanin, batin juga jauh lebih penting untuk kita dandani. Kalau dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Jiwa dulu, rapihin, begitu. Ini kita kudu takut ama dosa zahir, dosa batin, dengki, mengeluh, hubbud dunya, riya, sum'ah, ujub, kibir. Ini namanya dosa-dosa batin, dosa hati, maksiat batin. Kita kudu takut agar supaya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara, dalam tafsir yang lain, maknanya takutlah kamu yang di depan dan belakang. Apa maknanya? Di depan tuh maknanya di atas, di belakang tuh maknanya di bawah. Takutlah yang di atas, takutlah yang di bawah. Apa? Azab yang Allah turunkan dari atas, dari langit. Kita ngeri kalau Allah udah turunkan azab dari langit, ngeri, banjir besar. Dan ini bahaya. Begitu hujan gak berhenti-berhenti, azab dari bumi, buminya goyang-goyang. Namanya apa? Oh, gempa ya. Iya. Begitu. Yang kayak begitu. Biasanya sih yang goyang-goyang Kerawang. Itu begitu. Maknanya saudara, kita kudu takut sama azab Allah dari bumi. Allah tuh kalau udah gedek sama hambanya, buminya disuruh batuk, maka longsor, gempa terjadi, gedek. Tuh Allah begitu. Sayyidina Umar bin Khattab, bila terjadi satu musibah pada satu daerah, dia nanya, ma taf'aluna ala rabbikum, perlakuan apa yang kau kerjakan sama Tuhan? Ente habis ngapain sampai Tuhan kayak begini? Begitu Sayyidina Umar. Kalau kita tuh ngomong begitu, habis kita. Begitu, disalah-salahin. Jadi kalau ada musibah datang tuh bisa hukuman, bisa ujian. Kalau kita habis nyolong, ketangkep polisi, namanya diuji apa dihukum? Dihukum. Kita jangan ngomong, bang sabar ya, kagak bener. Itu namanya dihukum. Kalau dihukum, bang tobat, biar Allah lepasin. Begitu. Kalau kita enggak salah, ditanya orang gimana, alhamdulillah sehat, lalu dipenjara, umpama ya kan, begitu. Namanya kayak begini, nyolong kagak dipenjara. Ini namanya dihukum apa diuji? Diuji. Ini jawaban kita, kudu sabar. Kalau habis nyolong masuk penjara, diuji apa dihukum? Bang sabar ya, sabar. Ya kagak tobat-tobat kalau disuruh sabar. Yang disuruh sabar mau yang diuji, yang dihukum mah suruh tobat. Sebab tidak bakalan Allah menimpakan sesuatu kalau tidak ada salah pada diri kita. Dan ini yang kudu ditakuti. Masyarakat Mekah kala itu dinasihati oleh Al-Quran surat Yasin,
Bila diomongin ente kudu takwa, kagak dengerin. Nasihat enggak didengerin, kalamnya Allah enggak didengerin, mereka melengos berpaling. Ini enggak benar. Kita enggak boleh jadi hamba Allah, harus benar. Enggak boleh kita jadi hamba Allah tidak mau takwa sama Allah, enggak boleh. Begitu, kita kudu takwa, kudu takut sama Allah, sehingga hidup ini penuh kehati-hatian. Takut sama dosa kita. Jangan takut enggak makan, jangan. Kalau itu mah amat sangat naif. Ayam aja makan, anaknya banyak 8, makan juga. Kucing makan, cicak makan. Masa ya kita yang ada tangan ada kaki enggak makan? Ilokan. Makan kalau masalah makan. Takut mah kita ama dosa kita. Jangan juga takut ama makanan. Ditawarin emping, apa itu? Asam urat. Takut ama makanan. Ditawari sate kambing, darah tinggi. Ditawarin apa lagi dah tuh? Kopi, asam lambung. Ditawarin daging sapi, kolesterol. Ini makanan, padahal makan menikmat dari Allah. Yang kudu ditakuti dosa. Nasi uduk dapat nyolong, bahaya. Kenapa? Nyolong. Jadi makanan itu tergantung mindset kita. Kata kita liatin apa namanya emping, asam urat nih, Allah kasih asam urat, emang pikirannya ke situ. Begitu. Lihat Gojek, kagak nular, maka Gojek mah biasa aja dari awal corona juga, buka aja, karena memang mindsetnya kagak nular. Lihat supir ambulan COVID, jenazah COVID yang dibawa ke Tegal Alur, mana lagi dah ya kayak gitu dah. Begitu. Itu sopir ambulan kan bersentuhan sama jenazah COVID ya. Pernah denger nggak sopir ambulan terpapar corona? Iya. Mantap. Masa kita di masjid pakai apa? Kedok. Apa itu kedok? Dulu di Cipulir nih banyak sawah, apalagi di Gang Amsar ke bawahnya tuh sawah dulunya, banyak sawah. Itu begitu. Maka orang dulu tuh yang ditutup tuh adalah kambing, biar nggak makan padi orang. Biar kambingnya nggak makan padi orang, maka kambingnya mulutnya ditutup. Tujuannya biar nggak makan tanaman orang, karena kambingnya nggak ada, yang punyanya aja yang ditutup. Kayak saya bilangin begitu. Kita orang ini yang ditakuti dosa. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami bitta'am lima darrati wala yahtami minadzunubi lima rifati. Aku heran sama orang kampung, pantang bener sama makanan, padahal baru patut diduga bahaya, baru patut diduga, tapi herannya kagak pantang dari dosa yang udah pasti-pasti bahaya. Yang kudu pantang mau dosa. Jangan makanan halal,
Orang dihalalin nama Allah pasti mengandung manfaat. Makan aja kalau barang halal. Orang kafir Quraisy waktu dibilang takutlah kepada Allah, mereka tidak mau takwa. Dan kita jangan seperti itu. Kita kudu takut sama dosa. Dosa dulu, dosa terkemudian, dosa zahir, dosa batin. Kita harus takut daripada azab Allah yang turun dari langit, azab Allah yang keluar dari muka bumi. Ini kudu kita takut, sebab ini berbahaya dalam hidup dan kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dinasehati demi nasihat, namun mereka berpaling, mereka tak mau dengar nasihat, dan ini merupakan kerugian besar. Bagi kita yang ngaji harus ngambil nasihat. Yasin sering dibaca pada orang yang meninggal dunia. Itu maknanya sekarang dia diyasinin, bisa jadi esok lusa kita yang diyasinin. Benar enggak? Iya, jadi jangan nyengir-nyengir gitu. Kita ini bakal begitu. Sekarang kita nahlilin, besok lusa ditahlilin. Berubahlah kita, ibadahlah kita, karena kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayam hidup-hidup masuk masjid As-Salam, boleh nggak sama pengurusnya? Kenapa? Kotor. Karena bikin Isra Mi'raj, bikin nasi uduk, ayam goreng, dibawa ke masjid, boleh nggak? Kenapa? Udah mati. Udah mati. Ayam hidupnya enggak ke masjid, pas udah mati ke masjid. Jangan ngomongin orang, jangan. Kita ngomongin ayam. Orang suka kesinggung. Kita mau ngomongin ayam. Ayam hidup-hidup masuk masjid kagak boleh, karena ngadain maulid, bikin nasi uduk, ayam goreng, bawa ke dalam masjid. Kenapa? Udah mati. Ayam hidupnya enggak ke masjid, udah mati ke ayam. Begitu. Kita kudu takut sama begini nih, kudu takut. Begitu. Jangan ngomongin orang, kita ngomongin ayam. Orang mah suka kesinggung. Kita ngomongin ayam. Kita diberi telinga oleh Allah supaya kita mendengar pesan-pesan Al-Quran. Kita diberikan lidah oleh Allah supaya bertutur kalam-kalam yang ada ridha Allah. Begitu seterusnya. Maka ayat ini, saudara, mendidik kita hidup di dunia ini kudu diiringi dengan takwa. Dan kita nggak bisa takwa kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka tuntutlah ilmu, biar ada center. Kita tahu kucing aja paham, tinja orang dimakan nggak sama kucing? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Hah? Kotor. Jadi kucing aja tahu barang kotor, enggak dimakan. Maka kita yang ada akalnya kudu lebih paham, ini barang kotor, jangan dimakan. Kita kudu tahu. Inilah ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum.
ngadepin dunia, ngadepin di kubur nih, pikirin nih yang kayak begini nih. Pikirin nama kita. Takwa saudara ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Takwa begitu, ada ciri-cirinya. Mana ciri-ciri takwa itu? Adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Itu ciri takwa. Yang kedua, mensyukuri pemberian Allah yang sedikit dengan perasaan begitu banyak dan gede. Namanya qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah beri, meski sedikit. Meski sedikit, hatinya puas, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ciri-ciri takwa. Yang ketiga, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Itulah ciri-ciri bertakwa. Apa yang dipesan oleh Al-Quran dijalanin, diamalin. Yang keempat adalah berbekal diri menghadapi kematian. Kalau kita mati, kita enggak numpang sama kuburan babak. Kuburannya masing-masing. Bapak kita rajin ibadah, ya kalau kita enggak ibadah ya kita disiksa. Begitu. Maka kita kudu siapin bekal. Walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahata kulli hayy walakinna idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'da hadza an kulli syai'. Andai kita mati tidur begitu saja, maka jujur kematian merupakan tidur istirahat yang panjang. Tapi kematian itu bukan tidur saja, disiksa di dalamnya dengan khufra min khufarin nar. Bisa saja raudhah min riyadil jannah. Nanti bakal dibangkitin dari kubur, akan ditanya tentang pertanggungjawaban amalan waktu di dunia. Kita dikasih modal oleh Allah sama 24 jam. Itulah waktu. Dan waktu adalah umur. Umur itu gunungan es, dipakai habis, enggak dipakai juga habis. Itulah umur. Dipakai ngaji habis, mati juga. Enggak ngaji, mati juga. Maka manfaatkan sisa umur kita untuk akrab dengan Allah, supaya apa? La'allakum turhamun, agar supaya Anda beroleh rahmat kasih sayang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita enggak takwa, maka bukan rahmat, namanya istidraj. Kita bengal tapi badan kita sehat, usaha kita maju, kelakuan kita mabok mulu enggak ibadah, namanya disebut bukan rahmat tapi istidraj. Diambulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, mari kita menjadi pribadi yang bertakwa semampu kita. Apa dari perintah Allah kita jalanin. Kita bisa sholatnya dirilah kita. Enggak mampu diri, duduklah kita. Enggak mampu duduk, tidur miringlah kita. Begitulah, kita enggak bisa sodako dengan dana, dengan doa. Enggak bisa sodako dengan doa, dengan diem. Diem aja udah ngebantu. Udah bantuin kagak, nyelak mulu nyelak.
namanya disebut usul apa usil? Usil ya. Usil, nyelak mulu. Ini ndak benar nih, ndak benar. Maka kita kalau bisa bantu dengan dana ada masjid dibangun. Enggak bisa dana, doa. Enggak bisa doa, diam aja udah ngebantu. Diam aja udah ngebantu. Itu begitu saudara. Inilah dari apa yang kita bisa baca dari tafsir surat Yasin, makna ma baina aidikum wa ma khalfakum. Jadi banyak ulama tafsir ma baina aidikum wa ma khalfakum, adab langit, adab bumi. Ada yang mengartikan dosa lahir, dosa batin. Ada ulama yang mengartikan dosa dulu, dosa kini. Ada ulama yang mengartikan umat dahulu dan adab nanti di akhirat. Ini semua harus kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa faham mumpung kita masih hidup, kita berbenah diri dari sisa umur kita untuk lebih akrab dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.